Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Di video kali ini aku mau sharing ya, mau berbagi cara mengecek obat yang ditanggung oleh BPJS di aplikasi JKN. Nah, jadi kan banyak tuh ya teman-teman endosister yang cerita gitu ya, itu baik di DM ataupun di komentar gitu ya. Banyak nih yang tanya, "Kak, kok aku periksa di rumah sakit ini, aku periksa di dokter ini kok obatnya nggak ditanggung BPJS ya, terus kok punya kakak bisa ditanggung tuh gimana?" gitu ya. Nah, jadi biar teman-teman tahu gitu ya, obat apa aja yang bisa di cover atau yang ditanggung BPJS itu apa aja, daripada teman-teman harus capek-capek gitu kan datang ke kantor BPJS buat nanyain gitu kan, obat ini kira-kira di cover apa enggak ya sama BPJS, ataupun teman-teman bingung nih tanya ke orang ini katanya di cover, tanya orang ini katanya kok nggak di cover, gimana sih? Nah, biar teman-teman nggak bingung gitu ya, jadi BPJS itu ya tuh ada aplikasinya teman-teman bisa download di Play Store gitu ya, namanya aplikasi JKN. Nah, di aplikasi tersebut nanti kita tuh bisa ngecek gitu teman-teman, kira-kira obat apa aja sih yang tercover BPJS, terutama obat-obat gitu ya untuk penderita kista endometriosis. Kan banyak banget nih, ada obat yang obat pil minum gitu ya, terus juga ada obat terapi hormon yang disuntik gitu kan. Nah, itu kira-kira tuh di cover gak sih sama BPJS? Nah, ini kita bisa cek di aplikasi JKN. Nah, untuk install aplikasinya tuh seperti install aplikasi pada umumnya gitu ya. Kita search aja di Play Store, kemudian kita download gitu ya, seperti aplikasi biasa, kemudian kita daftar tuh. Nah, daftarnya itu pakai nomor BPJS atau nomor KTP, kemudian ada alamat email dan juga nomor telepon. Nah, untuk pendaftaran sih aku harap teman-teman sampai sini udah paham gitu ya. Nah, nanti kalau misal ada yang bingung cara daftarnya gimana, cara install aplikasinya gimana, aplikasinya yang seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa gitu ya komen di bawah gitu ya. Nanti aku juga bakal nampilin nih logo untuk aplikasi JKN-nya tuh yang harus di-download tuh yang seperti ini. Nah, habis ini aku bakal kasih lihat gitu ya, screen recorder gitu ya, dari pencarian obat-obat yang bisa di cover BPJS. Nah, biasanya obat yang kita search gitu ya, yang kita cari, jika di sana keluar keterangannya gitu, nama obatnya apa, bahannya apa, seperti itu ya, berarti itu tuh bisa atau di cover BPJS. Tapi kalau di sana tidak keluar hasil gitu ya, berarti obat tersebut tidak tercover BPJS. Yuk kita langsung aja cek untuk obat penderita kista endometriosis, kira-kira apa aja sih yang bisa di cover oleh BPJS. Nah, langkah yang pertama yaitu teman-teman download dulu aplikasi Mobile JKN di Play Store dengan logo bulat warna biru, ada tulisannya JKN. Teman-teman bisa aja langsung search di Play Store dengan kata kunci JKN. Jika sudah diinstal, teman-teman langsung aja daftar akun menggunakan nomor BPJS atau NIK, kemudian ada alamat email dan juga nomor telepon untuk verifikasi. Nah, jika teman-teman sudah login, nanti teman-teman langsung masuk ke halaman berandanya. Nah, tampilannya tuh seperti ini ya. Di sini banyak sekali menu yang tersedia di aplikasi JKN. Jadi tidak hanya kita bisa melihat daftar obat yang di cover BPJS, tapi kita bisa di sini lihat tuh ya, banyak banget pilihan-pilihannya, mulai dari kita pemeriksaan kamar, kemudian ada screening, kemudian ada kita bisa mengubah daftar peserta dan lain sebagainya. Untuk mengecek obat yang ditanggung oleh BPJS ya, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri atas ya teman-teman, ada tulisan obat ditanggung dengan icon obat. Nah, kita klik di bagian icon tersebut. Kita klik di icon obat ditanggung ya, yang ada gambarnya obat. Nah, tampilannya tuh akan seperti ini ya teman-teman. Ada daftar list obat yang di cover oleh BPJS. Nah, di situ juga ada ya menu search untuk mencari jenis obat yang di cover
jika kita kesulitan melihat listnya. Jadi cara cepatnya kita bisa ketikkan di situ. Misalnya yang pertama kita ketikkan nama obat ya. Misalnya tuh obat untuk kista gitu ya, yang biasa diminum oleh endosister penderita kista. Coba kita klik dengan obat Visen yang pertama kali, yang sering banyak banget ditanya oleh teman-teman. Jika keluar hasil ya teman-teman, ada hasilnya, berarti obat tersebut ditanggung oleh BPJS. Tapi jika tidak keluar hasilnya, berarti obat tersebut memang tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, setelah kita ketikkan Visen, kita klik cari. Nah, kemudian akan muncul hasilnya atau tidak. Nah, setelah beberapa saat ya teman-teman, ternyata itu tidak keluar hasilnya atau tampilan itu seperti ini terus. Berarti yang saya tangkap ya dari pengguna aplikasi ini, berarti memang obat Visen ini tuh tidak di cover oleh BPJS teman-teman. Nah, selanjutnya coba kita inputkan gitu ya, atau kita cari obat Yasmin, apakah keluar hasilnya. Kemudian kita tunggu dulu ya, setelah kita klik cari, dan ternyata sama teman-teman, obat Yasmin itu tidak keluar hasil gitu ya. Jadi sama kayak obat Visen, kalau obat Yasmin ini tuh tidak di cover oleh BPJS. Karena saya sudah juga nunggu lama gitu ya, untuk hasil prosesnya tuh tampilannya tuh seperti ini, nggak ada hasilnya. Lanjut ya teman-teman, coba kita searching gitu ya, obat hormon yang suntik yaitu obat Tapros, dan kita klik cari. Nah, kita tunggu dan ternyata keluar hasilnya seperti ini teman-teman, yang saya maksud keluar hasilnya. Nah, di sini kan ada hasilnya ya, obat Tapros gitu ya, ada dua macamnya. Biasanya yang untuk disuntik tuh pakai yang atas teman-teman, Tapros yang atas. Nah, berarti betul kalau obat Tapros ini tuh di cover oleh BPJS teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau suntik hormon gitu ya, yang disarankan dokter untuk suntik hormon tuh nggak usah takut gitu ya dengan harga yang mahal, bahwa obat tersebut tuh bisa di cover BPJS. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, untuk keterangan obatnya tuh detailnya tuh seperti ini teman-teman. Ada nama dagang dan juga kandungannya. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa obat tersebut ditanggung oleh BPJS. Nah, kemudian lanjut kita coba searching dengan obat suntik yang Endrolin ya teman-teman. Apakah akan keluar hasilnya gitu ya, obat hormon Endrolin ini. Kita klik cari. Jika nanti keluar hasilnya, berarti memang obat Endrolin ini tuh di cover oleh BPJS. Nah, ternyata keluar teman-teman, ada hasilnya ya, Endrolin. Dia kandungannya atau takarannya itu sama ya dengan obat Tapros 3,75, dan di sini ada detail obatnya ya, dan nama dagang, kandungan, dan selain sebagainya. Nah, jadi dari aplikasi ini kita bisa tahu ya teman-teman bahwa obat Endrolin ini tuh di cover oleh BPJS. Nah, itu tadi ya teman-teman, obat yang tercover BPJS ataupun yang nggak tercover BPJS. Semoga ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman gitu ya, yang masih bingung gitu, obat ini kira-kira tuh di cover gak ya sama BPJS, obat ini kira-kira tuh bayar sendiri atau gimana ya gitu ya. Jadi teman-teman kalau masih kurang yakin gitu ya teman-teman, bisa aja lah langsung install aplikasinya dan cek langsung nama obat ya yang teman-teman mau cari tahu tercover apa enggak sama BPJS. Nah, obat ini tuh ya yang bisa kita cari gitu, enggak cuma obat untuk penderita kista aja, bukan obat-obat yang tadi aku tampilin, tapi bisa obat mungkin teman-teman punya sakit mah, sakit perut lain atau penyakit lain, kira-kira obatnya tuh tercover apa enggak ya teman-teman, tinggal langsung aja ketikkan lah di aplikasi itu, kemudian di search. Jika ketemu hasilnya, keluar hasilnya, berarti obat tersebut tercover BPJS. Tapi jika tidak ada ya berarti obat tersebut memang tidak tercover BPJS. Nah, misalnya nih ada kasus nih ya, di aplikasi BPJS itu keluar obat ini gitu ya, misalnya tuh misalnya obat Visen gitu ya, obat Visen ternyata tuh keluar, tapi kok kenyataannya saat periksa pakai BPJS kok ternyata tidak ke cover. Nah, itu sebenarnya aku kurang paham ya teman-teman, kenapa sebagian rumah sakit ataupun sebagian klinik ataupun yang intinya bisa mengcover BPJS tapi tiba-tiba obat kok tidak bisa tercover, padahal di aplikasi JKE-nya itu sudah tertera gitu ya kalau obat tersebut itu
bisa tercover. Nah, menurut aku ya, saran aku kalau terjadi hal seperti itu lebih baik teman-teman tuh tanyakan deh kenapa kok nggak bisa tercover ini obat, padahal di aplikasinya tuh ada tertera gitu kalau obat ini tuh bisa di cover oleh BPJS. Dan yang seperti teman-teman lihat tadi ya, tidak hanya obat pil minum yang bisa tercover BPJS, tapi obat hormon yang suntik aja tuh ternyata bisa ke cover BPJS. Jadi ya daripada teman-teman gitu ya terapi obat mahal-mahal satu suntik berjuta-juta gitu ya, coba deh diurus BPJS-nya gitu ya, dipakai, digunakan, dimanfaatkan gitu ya layanan dari pemerintah ini. Kalau misal teman-teman kok masih disuruh bayar, teman-teman tuh wajib menanyakan gitu loh, karena itu harganya kan nggak murah gitu loh. Jangan karena teman-teman kepepet gitu ya, keburu karena sakit, cobalah diluruskan dulu, dicari tahu gitu kan kenapa kok nggak bisa ke cover gitu, karena harusnya tuh bisa tercover. Itu tadi ya teman-teman cara mengecek obat yang di cover oleh BPJS di aplikasi JKN. Nah, saran aku juga gitu ya, wajib banget lah buat teman-teman baik itu penderita kista ataupun enggak, maupun kalian lagi sakit-sakitan maupun itu lagi sehat walafiat gitu ya, kalau teman-teman punya BPJS coba deh diinstal aplikasinya, karena di sana tuh layanannya itu banyak banget. Tidak hanya kita bisa mengecek obat, tapi kita bisa daftar antrian gitu ya buat periksa, terus kita bisa mengecek kamar yang kosong, dan di sana kita juga bisa mengubah data kita tentang BPJS, misal mau menaikkan kelas atau menurunkan kelas seperti itu. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan ya, bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya di share ke sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.